Selamat malam juga, Bu Lia. Apa kabarnya nih Bu Elis? Sehat, Bu Lia. Bu Lia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Elis. Ngomong-ngomong ada apa nih malam-malam WA saya tadi ya mau ajak ngobrol santai. Apa ada yang mau dibicarakan nih Bu Elis? Iya, Bu, ada yang mau saya bicarakan sedikit. Soalnya ada yang mengganjal di hati saya. Seperti apa itu Bu Elis? Tentang pembelajaran di kelas, Bu. Ada murid saya yang agak aktif. Jadi ketika mengikuti pelajaran di kelas, kurang bisa fokus, Bu. Nah, saya mau berbincang-bincang dengan Bu Lia tentang murid saya ini, Bu. Ya, baik Bu Elis. Jadi dalam pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Elis dapatkan nih? Saya inginnya ketika sedang memberikan materi kepada murid ini, jadi murid saya ini fokus kepada materi yang saya sampaikan. Saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Bagaimana caranya supaya murid saya bisa fokus ketika saya menyampaikan materi, Bu. Wah, baik Bu Elis. Menurut Bu Elis nih, apa indikator fokus murid Bu Elis sendiri ketika menerima pembelajaran yang Bu Elis sampaikan? Setidaknya, Bu, di awal itu mereka masih mengikuti pelajaran, masih mendengar ketika saya menyampaikan materi di awal. Namun, ada beberapa murid saya dari awal itu duduk saja tidak bisa tenang, Bu. Jadi, indikator murid Bu Elis itu dikatakan fokus ketika belajar ya. Dia bisa tenang dan bertahan lama untuk menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Elis. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Tidak terlalu lama pun, setidaknya sekitar 15 menit di awal pembelajaran. Setelah pembelajaran tidak apa-apa, dia berjalan. Maunya saya seperti itu, Bu. Biar dia dapat tujuan yang mau kita capai. Dari situ kan dia harus sudah paham. Gitu, Bu. Jadi paling tidak mereka itu bisa bertahan konsentrasi fokus untuk belajarnya sekitar 15 menit itu sudah bagus ya. Jadi nih menurut Bu Elis, murid Bu Elis itu untuk mempertahankan fokusnya itu sampai 15 menit itu ibarat idealnya ya. Iya, Mungkin Bu. kalau kita bisa buat skalanya, idealnya itu 10 ya. Nah, eh, jadi kalau saya tanya sama Bu Elis nih, kira-kira menurut Bu Elis berapa skala bagi murid Bu Elis yang tidak fokus itu? Mungkin sekitar skala 5 kali, Bu, ya. Masih di tengah gitu, masih jauh dari kata ideal, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi mereka itu masih belum sedikit sekali bisa mempertahankan fokusnya. Nah, apa nih yang Bu Elis bisa lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya. Metode yang saya gunakan kurang cocok sama murid yang kurang fokus ini, Bu. Karena memang gaya belajar mereka ini kan kinestetik. Jadi mungkin mereka memang tidak bisa terlalu lama disuruh fokus. Mungkin nanti saya rencananya sekali kalau materinya cocok, saya akan menggunakan metode untuk memfasilitasi murid-murid yang kinestetik, Bu. Nah,
Jadi, maunya Bu Elis seperti apa nih murid Bu Elis ketika, mereka itu sudah fokus ketika pembelajaran? Mereka tenang dulu ya Bu, biar kita juga tidak terganggu waktu menyampaikan materi. Kalau di awal saja mereka sudah tidak fokus, jadinya konsentrasi kita sebagai guru agak terpecah, Bu. Kita harus menenangkan mereka dulu, baru kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran. Takutnya nanti saya lupa langkah-langkah yang sudah saya susun dalam pembelajaran kalau mereka agak aktif dan sedikit mengganggu. Kemudian kira-kira apa nih yang ingin Ibu Elis lakukan untuk mengatasi bagaimana cara mengembalikan tingkat fokus murid itu? Ibu inginnya sekarang apa nih? Dan di level berapa murid Ibu ingin fokusnya kalau mengharapkan idealnya? Setidaknya 7-8, Bu. Jadi, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, kemudian diserahkan kepada mereka lagi bagaimana cara mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya akan melakukan beberapa langkah seperti metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga akan mencari cara untuk mengumpulkan dan mempertahankan fokus belajar mereka, Bu. Mungkin ada lagi yang lain cara Bu Elis ini yang bisa Ibu pikirkan nih untuk meningkatkan tingkat fokus murid Bu Elis itu? Rencana saya akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, Bu. Langkah pertama dengan menerapkan teknik STOP, STOP, untuk membawa murid berada di pikirannya, berada di tubuhnya. Kadang kan Bu, tubuhnya di kelas, namun pikirannya di mana-mana. Saya akan menerapkan metode STOP pada murid sebelum memulai pembelajaran. Wah, luar biasa sekali ya Bu Elis. Bu Elis ingin menerapkan pembelajaran sosial dan emosional ini dengan menggunakan teknik STOP yang tadi Bu Elis sampaikan. Jadi memancing emosi murid dan kita nanti bisa mengajak murid-murid untuk mengenali emosinya serta mengendalikan manajemen emosinya sendiri itu. Luar biasa sekali Bu Elis sudah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran di kelas. Jadi saya rasa itu sudah langkah-langkah yang bagus untuk bisa diterapkan dalam meningkatkan tingkat fokus murid Ibu ini. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Bu Elis bentuk untuk pelaksanaannya nanti, Bu? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Cuma di awal pembelajaran kita mulai dengan teknik STOP, mengajak murid untuk menarik nafas sejenak, menenangkan pikirannya, untuk memberikan rasa nyaman dan pikiran anak agar berada di kelas dahulu, setidaknya 15 menit pertama, agar mereka memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, agar mereka juga bisa mempunyai kesadaran diri dan manajemen emosinya. Luar biasa sekali ya Bu Elis. Kalau Ibu bisa menerapkan pembelajaran sosial dan emosional ini dalam pembelajaran di kelas, mungkin saya rasa tingkat fokus murid-murid Ibu Elis ini akan semakin meningkat. Jadi langkah-langkah apa nih yang mungkin sekarang ini yang akan Ibu lakukan? Pertama, Bu, saya akan melakukan revisi pada RPP saya. Kemudian mengganti metode-metode pembelajaran agar bisa memfasilitasi kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Selanjutnya saya akan memasukkan teknik STOP untuk memfokuskan murid di kelas. Dalam kegiatan belajar juga saya akan menyesuaikan LKPD sesuai dengan kebutuhan murid. Wah, luar biasa sekali Bu Elis ini ya. Banyak
sekali yang akan Ibu Elis lakukan nih dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira dalam waktu dekat ini, apa yang ingin Ibu lakukan? Setelah RPP yang sudah saya buat, saya akan merevisinya. Nanti di pertemuan berikutnya, saya akan menerapkan rencana untuk seperti hari ini, Bu. Saya jadi penasaran nih bagaimana nanti kelanjutannya untuk pembelajaran di kelas Bu Elis. Jadi untuk memastikan bahwa komitmen Bu Elis ini ingin menjalankan semua ini, kira-kira untuk memastikan ini berjalan, apa rencana Ibu? Mungkin nanti Bu Elis ini ingin meminta bantuan sama siapa nih nantinya? Nanti saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya. Saya akan meminta tolong kepada rekan sejawat yang tidak ada jam mengajar. Saya juga akan berkonsultasi, mencari referensi dan musik untuk menerapkan teknik stop bersama rekan sejawat saya, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Elis ya. Jadi nanti Bu Elis bisa berkolaborasi juga ya dalam menggunakan teknik stop ini dalam pembelajaran bersama rekan sejawat Bu Elis. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini sudah menemukan titik terangnya. Jadi apa yang ingin Ibu Elis dapatkan dari pembicaraan kita ini? Setelah berkonsultasi dengan Ibu, saya jadi terbuka pikirannya, Bu. Yang menurut saya tadi sulit untuk mengatasinya, ternyata kayaknya saya bisa atasi setelah kita bertukar pikiran. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Baik, dari pembicaraan ini juga ya, malam ini saya pun dapat pelajaran nih banyak dari Bu Elis, bagaimana ketika kita merencanakan untuk mengatasi tingkat fokus murid kita yang kurang. Jadi saya juga banyak belajar nih dari Bu Elis, luar biasa sekali ya Bu Elis. Jadi pertemuan kita ini sama-sama menambah ilmu bagi saya, terutama jadi kita bisa juga memecahkan masalah yang ada. Terima kasih ya Bu Elis sudah mau melepaskan Sama-sama, nih Bu. pendapatannya sama saya. Saya penasaran ingin melihat tindak lanjut apa dari pembelajaran yang ingin Ibu Elis akan rencanakan. Minggu depan ya Bu, kita berbicara lagi, bercerita lagi bagaimana nanti perkembangan murid-murid yang Bu Elis atasi tersebut. Terima kasih ya Bu Elis. Sama-sama, Bu Lia. Baik, selamat malam Ibu Elis, selamat beristirahat. Selamat malam juga, Bu Lia. Selamat beristirahat.